guys, perkenalkan saya Lasmi Malau dengan NIM 12131111031, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan dengan mata kuliah Aplikasi Komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Secara umum terdapat 3 jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan terdapat 7, yaitu yang pertama peserta didik, yang kedua pendidik, yang ketiga interaksi edukatif, yang keempat tujuan pendidikan, yang kelima materi pendidikan, yang keenam alat dan metode pendidikan, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu lingkungan pendidikan. Peserta didik merupakan seseorang yang memiliki potensi fisik dan psikis, seorang individu yang berkembang serta individu yang membutuhkan bimbingan dan perlakuan manusiawi. Ada pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Pendidik bisa berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan sekolah. Oleh karena itu, seorang pendidik bisa berupa orang tua, guru, pimpinan masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya ada interaktif edukatif. Interaktif edukatif adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode, serta alat-alat pemikir pendidikan. Ketika pendidik memberi bahan ajar berupa materi pelajaran dan contoh-contoh, diharapkan adanya respon baik dari para peserta didik dengan tetap menjunjung sifat saling menghargai satu sama lain. Ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan hal yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran dan tujuan ke arah mana bimbingan ditunjukkan. Secara umum, tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang bersifatnya abstrak. Tujuan pendidikan bersifat umum, ideal, dan kandungannya yang sangat luas sehingga sulit untuk dilaksanakan di dalam praktek. Ada materi pendidikan. Materi pendidikan merupakan bahan ajar dalam suatu pendidikan dan merupakan pengaruh yang diberikan dalam bimbingan. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Kurikulum ini menampung materi-materi pendidikan secara terstruktur. Materi ini meliputi materi inti maupun materi muatan lokal. Terakhir ada alat dan metode pendidikan. Alat dan metode pendidikan adalah segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan merupakan jenisnya, sedangkan metode pendidikan melihat efisiensi dan efektivitasnya. Contoh alat pendidikan adalah komputer, sosial media, buku ajar, dan alat peraga. Sedangkan metode pendidikan merupakan cara penyampaian materi pendidikan dari pendidik kepada peserta didik. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan tempat di mana peristiwa bimbingan atau pendidikan berlangsung secara umum. Lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketiganya sering disebut sebagai tripusat pendidikan. Inilah unsur-unsur pendidikan yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun pengucapan, mohon dimaafkan. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.